Surah Al-Baqarah, ayat 115. Milik Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Seperti dikemukakan pada awal uraian, ayat-ayat surah Al-Baqarah turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Keberadaan kaum muslimin di sana menjadikan mereka tidak dapat melaksanakan ibadah di Masjid Al-Haram. Untuk itu, Allah menghibur mereka yang berkeinginan keras untuk ke sana, tetapi terhalangi oleh satu dan lain sebab, dengan firman-Nya di atas. Milik Allah yang Maha Agung, timur arah terbitnya cahaya, dan miliknya juga segala apa yang berkaitan dan terdapat di sana. Dan demikian juga barat, yakni arah terbenamnya cahaya. Jika demikian, seluruh arah adalah miliknya, maka karena itu, kemanapun kamu menghadap, yakni ke arah manapun kamu menghadap selama ini sebagaimana Dia perintahkan, maka disitulah kamu menemukan wajah Allah, yakni arah yang Dia restui. Sesungguhnya, Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Firman-Nya, Walillahi al-masiriku, wa al-makribu, artinya, milik Allah timur dan barat, yakni seluruh penjuru. Semua mengetahui bahwa, matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Dimanapun manusia berada, di utara atau selatan, di timur atau barat, pada saat tertentu, semua akan disinai cahaya matahari sejak saat terbitnya hingga saat terbenamnya, dan semua juga tertutupi dari sinarnya ketika ia terbenam. Jika demikian, matahari mengunjungi seluruh penjuru. Ayat ini memilih arah timur dan barat untuk mewakili seluruh penjuru, karena di sana arah terbit dan tenggelamnya matahari. Seluruh penjuru adalah milik Allah. Tidak ada tempat khusus bagi Allah. Mereka yang mengarah ke timur atau ke barat adalah akibat posisi di mana mereka berada. Karena itu, di Indonesia, kaum muslimin ketika sholat mengarah ke barat. Di tempat lain, mungkin ke timur laut, atau tenggara. Masing-masing sesuai posisinya dengan arah Ka'bah. Seluruh penjuru adalah milik Allah. Karena itu, jangan bersedih dan jangan juga khawatir tidak mendapat ganjaran yang banyak darinya, karena sesungguhnya, Allah maha luas rahmatnya, sehingga dapat memberi kepada siapapun, lagi maha mengetahui siapa yang wajar menerimanya. Setelah itu, uraian surah Al-Baqarah kembali berhubungan dengan ayat 113, yang berbicara tentang ucapan dan atau keyakinan orang Yahudi dan Nasrani. Ayat 116. Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya semata-mata apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Ayat 117. Dia pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Maka, jadilah ia. Ayat ini kembali menyebutkan persamaan ucapan dan keyakinan ketiga kelompok, yang disebut sebelum ini yaitu, Yahudi, Nasrani dan kaum musyrik. Mereka, yakni orang-orang kafir berkata, yakni berkeyakinan bahwa, Allah mempunyai atau mengangkat anak. Orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, orang Nasrani berkata, Isa anak Allah, bahkan orang-orang musyrik berkata, malaikat anak-anak Allah. Kata walad, yang diterjemahkan sebagai anak, dapat berarti anak perempuan atau anak lelaki. Keyakinan tersebut dibantah dengan firman-Nya, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari segala kekurangan, keserupaan, dan kebutuhan, walau sedikit pun. Kalau Dia memiliki anak, maka itu berarti ada yang menyerupainya. Karena, betapapun berbedanya anak dari ayah, pasti ada keserupaan antara keduanya walaupun sedikit. Kalau Allah mempunyai, atau mengangkat anak, maka itu berarti Dia mempunyai kekurangan dan kebutuhan. Ini mustahil, bahkan miliknya semata-mata, bukan milik selainnya, serta ciptaan dan di bawah pengelolaannya, apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya, miliknya apa yang terdapat di langit dan di bumi. Anak dibutuhkan antara lain untuk membantu orang tua, sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun, karena semua tunduk kepadanya. Betapa mereka tidak tunduk kepadanya, Dia penata langit dan bumi tanpa mencontoh sesuatu sebelum penciptaan itu. Demikianlah arti, badik, dan bila Dia berkehendak untuk menetapkan atau menciptakan sesuatu, sedemikian cepat terwujud kehendaknya itu, sehingga Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. Redaksi ini memberi kesan bahwa, wujud sesuatu itu telah ada sebelum adanya kata, jadilah. Karena Dia berkata kepada apa yang akan dijadikannya itu, jadilah. Kesan ini memang sudah pada tempatnya. Tetapi hendaknya dipahami bahwa dari satu sisi, Allah tidak membutuhkan kata, jadilah untuk mewujudkan sesuatu. Ini hanya perumpamaan dari cepat dan mudahnya sesuatu terwujud, bila Dia menghendaki. Dan, dari sisi yang lain, dapat juga dikatakan bahwa, sesuatu yang diwujudkan itu, sebenarnya telah hadir dalam ilmu Tuhan sebelum kehadirannya dalam kenyataan atau pengetahuan makhluk. Bukankah Dia mengetahui segala sesuatu sebelum, saat, dan sesudah wujudnya? Demikianlah ayat ini segera membantah keyakinan sesat orang-orang, sebelum melanjutkan kecaman terhadap sikap dan ucapan Ahlul Kitab. Kesegeraan tersebut diperlukan, karena keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan prinsip utama ajaran Islam, serta menjadi dasar bagi seluruh aktivitas Muslim, lahir maupun batin, pasif maupun aktif.
Setelah hal tersebut jelas, Surah Al-Baqarah melanjutkan kecamannya terhadap mereka yang mengucapkan kalimat-kalimat bodoh, atau mempercayai ide-ide sesat.